Niko menatap Leka dan seorang dokter secara bergantian dengan tatapan penuh tanya. Raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang dapat terbaca oleh siapapun yang melihatnya. "Dokter, apa istri saya keguguran?" tanya Niko dengan panik, seolah senyuman terbit di bibir sang dokter. Setelah saling pandang dengan Leka sesaat, "Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, Pak?" tanyanya lalu terkekeh. "Hah?" Kedua alis Niko terangkat. Tentu saja jawabannya, karena Niko sempat melihat raut dokter dan Leka yang tak ceria beberapa saat yang lalu. Tapi kini Niko dibuat bingung dengan kedua wanita itu yang sama-sama tengah tersenyum. "Saya hanya takut saja, Dok," jawab Niko. Dokter itu semakin melebarkan senyumnya melihat Niko yang langsung menggenggam tangan Leka. "Apa ini kehamilan pertama istri Anda?" "Bukan, ini hamil anak kedua kami, tapi rasanya seperti kehamilan pertama," tambah Niko dalam hati. Sekelebat bayangan masa lalu yang terasa pahit karena membiarkan Leka mengalami masa kehamilan sendirian kini memenuhi pikiran Niko. Ia benar-benar tak tahu proses masa-masa sulit itu yang merupakan sebuah penyesalan teramat besar bagi Niko. Selain pada Leka, Niko pun merasa sangat bersalah pada Feli karena tidak membersamai dalam proses tumbuh kembang anak itu. "Anda jangan khawatir," ucap sang dokter yang mampu menarik perhatian Niko kembali pada kenyataan. "Calon anak Anda dan Leka baik-baik saja. Setelah saya periksa janinnya tampak kuat, Pak." Ucapan dokter tersebut bagai magnet yang menarik kedua ujung bibir Niko ke atas. Tersenyum dengan binar bahagia di mata lelaki itu. "Yang benar, Dok. Dokter tidak bercanda, bukan?" tanyanya memastikan sekali lagi. "Benar, Yang," timpa Leka. "Tadi aku lihat sendiri dan dengar detak jantungnya. Anak kita memang kuat." Leka membawa sebelah tangannya untuk menangkuk punggung tangan Niko yang di atas perutnya. "Syukurlah." Niko menghela nafas lega yang sangat Niko takutkan akhirnya tak benar-benar terjadi. "Tapi hei, kamu melihat dan dengar detak jantung anak kita tanpa mengajakku," protes Niko tak terima dan hanya dibalas dengan cengiran oleh Leka. Melihat interaksi dua anak manusia itu, sang dokter tidak bisa menyembunyikan kekehannya. "Tadi saya mau panggil Bapak ke sini, tapi luka Anda masih diobati," jelasnya seraya bersiap-siap pergi. Niko berdecak kesal. Ia menyesal telah melewatkan momen langka begitu saja, melihat langsung janin anaknya di layar monitor dan mendengar detak jantungnya adalah sesuatu yang belum pernah Niko alami. "Tapi benar, kamu gak ada yang terluka. Di mana? Gimana memar kamu?" "Gak apa-apa, udah tenang aja." Niko tersenyum lembut. "Leka cuma memar di pundak dan pergelangan tangan saja. Tadi sudah diobati sebelum diperiksa kehamilannya," jelas sang dokter sebelum akhirnya wanita bersneli itu selalu pergi dari ruangan tersebut. Tak lupa Niko dan Leka sama-sama mengucapkan terima kasih padanya. Niko menghela nafas panjang. Ia membawa pergelangan tangan Leka yang terlihat memar ke depan mulutnya, mengecupnya di sepanjang memar yang melingkar di sana. "Laki-laki sialan, dia sudah berani berbuat kasar dan melukai kamu." Niko kembali merasa geram saat ingat lelaki yang sempat menyandra Leka. "Bicaranya jangan kasar-kasar, Yang. Nanti anak kita dengar umpatan kamu," Leka mengingatkan tanpa menggurui. Oh, sorry, aku kelepasan. Habisnya aku marah dengan laki-laki itu. Untung aku sudah memberi dia pelajaran. Kalau enggak, aku pasti akan mengejar dia kemanapun dia pergi." Leka tersenyum penuh haru. Ia teringat kembali bagaimana Niko menghajar habis-habisan lelaki itu sebelum dibawa oleh polisi. Helen, Willy, dan Wijaya, juga anak buah mereka, telah berhasil ditangkap polisi. Baik Niko maupun Leka tak tahu apa ada anak buah Wijaya yang berhasil kabur atau tidak. "Dan kamu, terima kasih telah jadi anak yang kuat," gumam Niko seraya menundukkan kepala, mengecupi perut Leka dengan sayang. "Aku yakin dia laki-laki." "Seyakin itukah?"
Tanya Leka dengan tatapan menggoda, tatapan yang mampu meruntuhkan pertahanan siapapun. Lelaki yang menatapnya, tak terkecuali Niko saat ini, berhenti menatapku seperti itu. Cegah Niko. Ia berusaha mengendalikan diri untuk tidak menerkam Leka saat ini juga. Sedangkan Leka hanya terkekeh mendengarnya. Aku yakin dia laki-laki karena dia kuat, sayang, ucap Niko menjawab pertanyaan Leka sebelumnya. Ibu jarinya bergerak lembut di permukaan pipi Leka. Mereka telah sepakat untuk tidak menanyakan jenis kelamin agar menjadi kejutan saat waktunya lahir tiba. Tidak masalah mau laki-laki atau perempuan, mereka akan menyambutnya dengan sukacita. Bagaimana kalau ternyata dia perempuan? Tanya Leka balas menatap mata Niko. Maka dia akan tumbuh jadi anak perempuan yang kuat, jawab Niko sebelum mengecupi kening Leka cukup lama. Walau dokter menyarankan Niko agar dirawat di rumah sakit selama luka di beberapa bagian tubuhnya masih butuh perawatan, tetapi pada akhirnya Niko menolak. Selama dia masih sanggup bergerak, maka perawatannya bisa dilakukan di rumah, pikir Niko saat itu. Dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah. Ngomong-ngomong, kamu sudah berhenti marah padaku, Leka. Kenapa? Apa kamu sudah mempercayaiku sekarang? Tanya Niko penasaran. Sikap Leka berbeda sekali dengan 2 hari terakhir ini yang terus menghindarinya. Leka menyerahkan ponsel pada Niko. Baru saja dia berbicara dengan Amelia dan Gunardi yang mengkhawatirkan kondisi mereka. Entahlah, aku juga nggak tahu. Untuk sekarang aku lagi nggak mau marah sama kamu, gumam mereka. Meski Niko belum membuktikan ucapan Janis itu tidak benar, tapi melihat kondisi Niko saat ini rasanya Leka tak sanggup untuk menjauhinya. Lagi pula dia begitu merindukan lelaki ini yang selama 2 hari dia hindari. Leka berusaha membangun kepercayaan bahwa Niko tak mungkin mengkhianatinya selama dia di Paris. Leka melingkarkan tangan di pinggang Niko dan menyandarkan kepalanya di dada. Saat itu juga Niko meringis dan mengadu kesakitan. Oh, ups, maaf, apa aku menyakiti kamu? Buru-buru Leka melepaskan pelukan dan menjauhkan lagi tubuhnya. Kamu lupa kalau ada luka di pinggang dan di punggungku. Niko terkekeh. Ia lihat raut muka Leka berubah penuh rasa bersalah karena tak ingin membuat Leka kecewa. Niko mengubah posisi duduk menjadi menyamping, menjauhkan punggungnya agar tidak menyentuh sandaran kursi mobil. Niko merentangkan kedua tangan seraya berkata, "Sini, peluk aku." Leka menyembunyikan senyum malunya sebelum akhirnya menghambar ke pelukan lelaki itu. Dia menghirup dalam-dalam aroma tubuh Niko yang selalu berhasil menenangkannya. "Sebentar lagi aku akan buktikan kalau aku benar-benar gak mengkhianatimu, Leka," bisik Niko sambil mendekap erat tubuh perempuan itu. Tak lama setelah itu sang sopir menghentikan laju kendaraan. Begitu tiba di depan rumah baru mereka, Niko menuntun istrinya untuk masuk ke dalam rumah, akan tetapi langkah mereka terhenti ketika melihat seorang perempuan berambut merah sedang berdiri di teras yang tak lain adalah Janis, sedangkan pengawal Niko terlihat berdiri tak jauh darinya. "Kamu?" geram Leka seraya mengepalkan tangannya dengan kuat. "Mau apa kamu di sini?" Baru saja Leka merasakan ketenangan dan berusaha berdamai dengan masalah yang menghampiri dirinya juga Niko. Kini emosinya kembali merangkak naik gara-gara wanita yang jadi pemicu pertengkarannya dengan sang suami berdiri di depan mata. "Pergi dari sini sekarang juga," desis Leka. Aku Janis menatap Niko takut-takut. Pasalnya, sorot mata lelaki itu membuat nyali Janis menciut. Keberanian dan keangkuhannya lenyap dalam sekejap oleh tatapan Niko yang terasa menusuk. Sebelah alis Leka terangkat mendapati Janis yang tergagap. Berbeda sekali dengan Janis yang datang
dan marah-marah padanya 2 hari yang lalu saat mengakui dirinya hamil oleh Niko. Ya Tuhan, apa-apaan kamu? Leka terkesiap dengan spontan tangannya menutup mulut yang menganga, merasa tak percaya dengan pemandangan yang dia lihat. Itu adalah Janis yang berlutut di hadapannya. Leka menoleh ke arah Niko yang tengah menunjukkan raut datarnya melihat Janis. Aku minta maaf. Lirik Janis hampir tak terdengar hingga Leka berusaha menajamkan pendengarannya untuk memastikan bahwa yang dia dengar itu tidak salah. Ucapkan dengan keras, berang Niko dengan suara meninggi. Bukan hanya Janis yang terkejut, Leka pun ikut-ikutan kaget. Maafkan aku, ucap Janis sekali lagi dengan suara yang cukup tinggi. Semua yang kamu dengar beberapa hari yang lalu itu nggak benar. Aku telah memfitnah suami kamu dan anak yang aku kandung sekarang bukan anak Niko. Tangan Leka terkepal. Kamu sengaja mau menghancurkan keluargaku, desisnya marah. Niko mengulurkan tangan untuk merangkul bahu Leka, lalu mengusap-usap lembut agar Leka tetap tenang. Aku terpaksa melakukannya karena Tuan Willy telah mengancamku. Dia akan menghabisiku dan janin ini kalau aku nggak mengikuti perintah mereka. Sedangkan kalau aku berhasil, dia berjanji akan menghidupi kami dan mengakui kalau anak ini adalah cucu mereka. Jelas Janis menatap mata Leka. Mendengarnya Leka tampak terkejut. Dia menoleh pada Niko sambil menaikkan kedua alisnya. Tak perlu bertanya pun, Niko sangat tahu apa yang ingin ditanyakan Leka. Akan tetapi Niko tak menjelaskan apa-apa. Dia membiarkan Leka mencerna sendiri penjelasan dari Janis dan memutuskan akan mempercayainya atau tidak sesuai dengan keinginan dan logika Leka. Niko tak ingin memaksa istrinya. Kini bukan hanya kepada Janis Leka merasa marah, tetapi juga pada dirinya sendiri yang telah percaya begitu saja. Ucapan Janis 2 hari yang lalu karena kebodohannya sampai-sampai Leka marah pada Niko yang jelas-jelas tak bersalah sedikit pun. Pergi dari hadapanku, Leka berdesis. Jangan pernah muncul lagi di depanku atau suamiku, apalagi menggodanya. Kalau sekali lagi kamu berani mendekati Niko, aku tidak akan tinggal diam, ancam Leka sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Niko memberi perintah pada salah satu pengawalnya untuk membawa Janis keluar. Janis pun ingin cepat-cepat pergi dari hadapan Niko. Berlama-lama ada di dekat lelaki itu membuatnya ketakutan setengah mati. Berbeda dengan sebelumnya, dulu Janis akan senang mendekati Niko, tetapi sekarang justru sebaliknya. Leka mengembaskan diri di atas kasur lalu memejamkan mata. Rasanya benar-benar nyaman untuk tubuhnya yang terasa pegal. Mau aku pijat? Tanya Niko yang baru saja masuk. Niko sempat melihat Leka memijat-mijat lengannya sendiri. Leka membuka mata dan pemandangan yang dia lihat pertama kali adalah Niko yang berdiri di depannya. Gak perlu, ini cuma pegal sedikit doang kok. Diistirahatkan juga nanti pasti enakan lagi. Namun Niko tak menghiraukan ucapan itu. Dia duduk di samping Leka dan meraih tangan kirinya untuk dia pijat dengan pelan. Aku suka kamu yang posesif seperti tadi, ucap Niko diiringi seringaian menggoda. Hah? Aku posesif? Kening Leka berkerut sembari merasakan pijatan di lengan atasnya. Kalau sekali lagi kamu berani mendekati Niko, aku tidak akan tinggal diam. Niko mengulangi kalimat Leka dengan menirukan gaya bicara istrinya itu. Dia terkekeh geli ketika melihat pipi Leka berubah merah. Jangan mengejekku, protes Leka sembari memukul pelan lengan Niko. Au, Niko mengadu kesakitan. Kamu memukul luka aku, Leka. Mata Leka membelalak lalu bangkit dari posisi tidurnya. Astaga, maaf aku nggak sengaja, dirinya sebelum mengusap-usap lengan Niko sebagai tanda permintaan maafnya. Niko tersenyum. Sial, kenapa dirinya jadi manja begini di depan Leka?
Padahal Niko termasuk lelaki yang pantang mengakui rasa sakit di tubuhnya. Harga dirinya sebagai lelaki akan jatuh jika dia mengadu kesakitan seperti tadi di depan orang lain. Tapi di depan Laika, rasa gengsinya hilang hanya demi mendapatkan perhatian dari perempuan ini. Maafkan aku, ucap Laika lirik. Karena telah berprasangka buruk sama kamu dan percaya omongan wanita itu. Laika tertunduk, merasa menyesal. Seandainya aku nggak percaya, mungkin kita nggak akan sampai bertengkar. Niko tersenyum. Ibu jarinya mengelus pipi Laika jauh di dalam hati. Niko memaklumi sikap istrinya itu. Lagi pula wanita mana yang akan terima begitu saja ketika ada wanita lain yang mengaku sedang hamil oleh suaminya sendiri. Selain itu, Laika pun sedang berada dalam emosi yang tidak stabil akibat hormon kehamilannya. Aku akan memaafkan kamu, tapi setelah ini, ucap Niko lalu menarik tengkuk Laika untuk. Niko begitu merindukan Laika. Dengan mesra adalah salah satu bentuk curahan hatinya. Rindunya yang menggebu dia sampaikan pada Laika. Pukul 10 malam, usai menidurkan Feli yang malam ini sudah mau tidur sendiri di kamar barunya. Laika membawa segelas teh chamomile dan cookies ke ruangan kerja Niko. Dia meletakkan nampan itu di atas meja dan tersenyum ke arah Niko yang juga tengah melemparkan senyum padanya. Kamu bawa apa? Tanya Niko mengalihkan perhatiannya sebentar dari MacBook pada sang istri. Bawa camilan kesukaan kamu yang katanya kamu mau lembur. Jadi aku bawakan ini ke sini. Oke, nanti pasti aku makan, saut Niko mengangguk. Laika melihat Niko mulai fokus lagi pada MacBooknya. Sepertinya lelaki itu sangat sibuk dan Laika tak mau kedatangannya ke ruangan ini jadi mengganggu. Kalau gitu aku keluar lagi, aku sudah mengantuk, kilahnya sambil berlalu menuju pintu. Kening Niko berkerut, lalu menaikkan kepala menatap punggung Laika. Hei, siapa yang mengizinkanmu kamu pergi? Serunya yang telah berhasil menghentikan langkah perempuan itu. Laika berbalik, menatap Niko penuh tanya. Aku mau tidur. Lagi pula kalau ada di sini, aku takut mengganggu kamu, ujarnya dengan suara pelan. Niko mengulum senyum, lalu sedikit memundurkan kursi yang dia duduki. Kemarilah, aku mau memberitahumu sesuatu, ucap Niko kemudian menepuk kakinya sendiri, mengisyaratkan agar Laika duduk di atasnya.